untuk pembelajaran jarak jauh. Tapi yang saya dengar ya Pak, Universitas Terbuka ini banyak orang yang tahu kampus untuk guru. Itu benar nggak sih Pak? Tanda kutip. Tanda kutip. Kampus hanya untuk guru. Tanda kutip. Kenapa orang itu mengatakan kampus untuk guru? Karena memang sejak tahun 90 itu UT diberi mandat oleh pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi guru. Ratusan ribu guru masuk ke Universitas Terbuka, sehingga yang lain itu kelihatannya kecil gitu ya. Iya. Jadi kelihatannya besar sekali mahasiswa kita yang dari keguruan. Oleh karena itu memang dulu sempat mengatakan, banyak orang yang mengatakan ini universitas keguruan. Gitu. Padahal universitas keguruan itu fakultas keguruan itu kan hanya sedikit yang banyak mahasiswanya. Itu adalah PGSD dan PG PAUD. Itu hanya 2 program studi, padahal kita punya sekitar 40 program studi S1. 40 program studi S1. Ditambah lagi 7 program studi S2. Wow, 7 program studi S2. Kita udah ada S2 ya Pak? 2 program studi S3. Oh, sudah ada S3. Kita punya S1, S2, dan S3. Iya. Jadi tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu susah-susah lagi cari perguruan tinggi negeri. Kan kita negeri. Bisa online, negeri pula. Terakreditasi ya Pak? Sudah terakreditasi. Internasional. Dan tersertifikat kualitas internasional melalui ICDE, International Council for Distance Education. Jadi itu berkedudukan di Norwegia. Udah keren banget. Nah, udah gitu terakreditasi juga Ban PT dengan akreditasi ada yang A dan ada yang B. Itu udah cukup. Itu udah keren banget Pak sebenarnya ya Pak. Tapi berarti sebenarnya kan kampus ini yang selain guru bisa masuk kan ya Pak? Masuk. Kan kita punya program, ada ilmu hukum, ada manajemen ya Pak, ada studi pembangunan gitu ya, ada kemudian lingkungan yang baru, S2 lingkungan misalnya, S3-nya administrasi publik, S3 manajemen. Jadi udah banyak banget ya Pak. Jadi banyak, ada sekitar 40 plus 49, sekitar 49 prodi sampai S3. Kemudian ini Pak, saya dengar lagi nih Pak, di UT itu umur yang penting punya ijazah itu bisa daftar di UT ya Pak? Betul sekali ya. Nah, itu jadi umur berapa aja bisa ya Pak berarti? Itu sifat Universitas Terbuka. Namanya juga kan Universitas Terbuka itu punya sifatnya mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Mandiri artinya orang itu harus punya kemandirian di sini. Jadi kalau belajar itu dia harus punya. Nah, saya ingin lulus berapa tahun misalnya. Kalau kita misalnya kalau S1, saya ingin 3,5 tahun, oke? Bagaimana belajarnya? Tapi bagi saya misalnya saya bekerja agak repot, kemudian ini harus bagaimana? Saya ya 4,5 lah. Fleksibel berarti ya Pak. 4,5 tahun itu misalnya kita ngambil SKS-nya disesuaikan. Misalnya nggak banyak-banyak, 15 SKS, 16, 17 gitu. Tapi kalau misalnya ingin lulusnya 3,5 tahun, 20 SKS, 24 SKS gitu. Sekali satu semester misalnya kan gitu. Jadi untuk itulah fleksibilitas dari Universitas Terbuka. Jadi itu fleksibel ya, mandiri, kemudian terbuka. Nah tadi terbuka. Umur berapa tahun saja boleh. Bahkan Universitas Terbuka itu pernah mau wisuda, ada cucunya, ada anaknya, ada kakeknya, ada neneknya. Keren banget. 3 generasi bisa diwisuda sekaligus. 3 generasi. Jadi ya boleh gitu ya. Walaupun sudah umur 70 tahun misalnya mau masuk kuliah, boleh.
dan pernah ada. Keren banget. Terus kemudian tahun lulus kapan saja, nggak perlu harus 2 tahun, ini maksimal misalnya 2 tahun lulusannya. Kalau di universitas lain kan begitu ya. Nah kalau di kita kapan saja dia lulus nggak ada masalah. Kapan? Keren banget. Sudah. Ini solusi kan. Kemudian juga dari paket C boleh. Kenapa tidak? Kita berikan kesempatan bagi seluruh masyarakat karena itu terbuka ya. Bagi yang ada yang apa istilahnya apa? Disabilitas. Boleh. Dan macam-macam lah, terbuka gitu ya. Jadi dari muda sampai lanjut usia bisa kuliah di universitas terbuka. Keren banget teman-teman. Jadi di UT ini sudah disiapkan program studi yang banyak. Jadi banyak pilihannya. Banyak pilihan. Kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia. Keren banget. Bahkan ada kita merencanakan juga untuk bagaimana menjangkau narapidana yang ada di... Oh, jadi narapidana pun punya kesempatan ya belajar di universitas terbuka. Di penjara misalnya bisa belajar. Ya, belajar. Karena semua orang punya kesempatan. Boleh. Daripada dia mau rencanakan sesuatu yang negatif, lebih baik belajar. Dia 4 tahun di penjara. Di penjara, jadi dia bisa setelah keluar sudah lulus dapat ijazah S1. Jadi UT sudah sangat-sangat fleksibel, menyediakan program studi banyak pilihan UT. Kemudian belajar mandiri. Tapi belajar mandiri ini banyak yang mensalahartikan belajar sendiri. Nah, itu yang salah. Itu Pak, gimana jadi, itu Pak? Belajar mandiri artinya itu dia belajar dengan inisiatif sendiri. Oh, inisiatif. Bukan belajar sendirian gitu ya. Inisiatif bisa tadi saya katakan. Dia mau belajar berapa tahun? Dia mau lulus berapa tahun? Dia bisa mengatur sendiri kapan mau belajarnya, siang, malam dan lain-lain gitu ya. Misalnya lagi bekerja dia belajar 1 jam, itu atur sendiri gitu ya. Jadi mandiri di sini tuh bukan belajar sendirian teman-teman. Dari inisiatif sendiri. Dia mau ngaturnya seperti apa. Nah, sementara kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga ada kan. Di UT juga ada ya Pak, organisasi mahasiswa. Ada organisasi mahasiswanya, ada kemudian kegiatan olahraga, seni, budaya dan lain-lain. Kemudian ada grup-grupnya yang sudah kita kita minta kepada setiap IKM itu untuk membuat grup-grup, ada kesenian mungkin, ada IKM itu Ikatan Mahasiswa ya Pak. Di Serang ini ada IKM. Jadi setiap wilayah itu sudah ada dan mereka kita tantang untuk melakukan misalnya ada di mana di daerah tertentu misalnya ada keunggulannya apa, seni, budaya atau mungkin keagamaan dan lain-lain. Sehingga nanti kalau ada pertandingan apa itu tinggal kita ambil. Dan kita selalu mengadakan yang namanya pertandingan UTS antar mahasiswa UTS Serang, kita sebut UTS Serang Cup misalnya. Itu menjelang diskor seni. Kemudian diskor seni itu untuk seluruh mahasiswa di Indonesia dan mungkin dari luar negeri juga. Jadi ada kegiatan sampai ke luar negeri juga ya Pak. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh mahasiswa UT dari Sabang sampai Merauke, mungkin dari luar negeri bisa jadi. Apalagi sekarang nanti yang akan datang itu diskor seninya melalui ini online. Ada diskor seni online karena nggak boleh diskor seni harus physical distancing karena COVID. Menggunakan online mungkin dia tari, direkam, kemudian nyanyi dan jadi meskipun ada pandemi ini kita tetap terus berinovasi ya Pak. Dan yang paling penting misalnya bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang seni, olahraga dan lain-lain, kalau dia ingin mengikuti kegiatan di luar negeri misalnya, kita dukung. Kita bayar. Kita biayai. Penuh. Itu sudah ada beberapa mahasiswa kita, misalnya siapa Sylvia Jati ya kemarin ke Malaysia. Kemudian ya siapa saja nanti yang mau melakukan ingin meningkatkan
karirnya atau apanya di bidang berbagai macam seni budaya dan lain-lain. Kalau ada pertandingan-pertandingan yang nasional, internasional itu akan kita dukung. Bahkan UT punya target sekitar 100 lebih mahasiswa yang harus juara nasional dan internasional. Jadi kita memang mendukung itu. Sudah disiapkan. Wah, hebat. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagi teman-teman yang mau bertanya itu silakan, kami membuka pertanyaan, dan bagi yang bertanya akan mendapatkan giveaway, akan mendapatkan merchandise dari Universitas Terbuka Serang. Jadi kalian harus stay tune sampai acara ini selesai. Ya, ini yang sudah ada pertanyaan nih Pak. Wah, ya, itu, langsung. Banyak yang antusias ini. Jadi ada pertanyaan dari siapa? Dari siapa ini? Akun itu bagaimana Pak cara daftar di UT? Wah, sudah ada teman kita yang tertarik nih Pak masuk Universitas Terbuka Serang, bertanya bagaimana cara daftar online di UT, itu seperti apa Pak? Iya, sangat mudah gitu ya. Bagaimana daftarnya itu tinggal ketik di sia.uta.ut.ac.id. Di situ Anda tinggal mengikuti aja. SIA ya. sia.ut.ac.id. Kalau susah ya datanglah saja. Kan gampang ya. Universitas Terbuka Serang itu tepat dekat sekali terminal di depan Pakupatan. Jadi dari manapun itu udah pasti datang ke sini. Patokannya terminal Pakupatan. Tapi kalau mau online tadi sia.ut.ac.id cukup mudah. Tinggal ikuti saja itu. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar langsung di Universitas Terbuka Serang itu ada 2 cara ya Pak. Yang pertama bisa online. Online itu melalui website sia.ut.ac.id. sia.ut.ac.id. Di situ nanti teman-teman klik masuk ke website itu, langsung ada panduannya ya Pak. Langsung ada panduannya, ikuti saja di situ, itu cara meregistrasinya. Yang kedua bisa registrasi langsung datang ke kantor. Sekarang kantor Universitas Terbuka Serang sudah buka kembali, sudah dimulai dari hari Senin kemarin ya Pak. Senin tuh sudah buka, kita sudah beroperasi kembali. Mulai dari jam 8.30 pagi hingga pukul 15.00 siang. Dan nggak lupa kami menerapkan sistem new normal ya Pak. Iya, wajib pakai masker. Wajib pakai masker, sebelum masuk diperiksa suhu terlebih dahulu. Cuci tangan. Kita mengikuti protokol yang diajukan oleh pemerintah ya. Dan jaga jarak. Physical distancing dan social distancing. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Saya senang banget, banyak teman-teman yang antusias. Hari ini pagi ini salut saya dengan teman-teman meskipun siang-siang tapi masih aktif. Jadi ada yang bertanya tadi di S3 itu ada jurusan apa saja Pak? Ada teman kita yang mau ambil S3. Nampaknya ada Bu Santi ya gitu ya. Dari akun Santi. Gini Bu Santi, kita sejak semester kemarin itu sudah menerima ya. Ini di awal tahun kemarin sebenarnya, akhir tahun kemarin, tetapi penyelenggaraan S3-nya dimulai semester ini ya, semester depan. Program studi S3 ini ada 2 program. Yang pertama adalah S3 DIM ya, Doktor Ilmu Manajemen. Doktor Ilmu Manajemen. DIM. Doktor Ilmu Manajemen. Yang kedua DAP, Dokter Administrasi Publik. Jadi ada DIM, ada DAP, DIM dan DAP. Ya. Itu ada 2 program studi. Kebetulan di UT Serang ini dibuka dua-duanya. Di Universitas Terbuka Serang. Kita paling lengkap.
sementara ini baru di 3 UPBJJ yang dilakukan secara reguler ya. Reguler artinya bisa tatap muka dan online nantinya. Yaitu di UT Serang 2 program sekaligus, kemudian di Surabaya 1 program saja, kemudian di Jember 1 program juga. Jadi di kita dua-duanya, alhamdulillah. Dan itu 2 program studi itu sudah ada mahasiswanya nanti mulai bulan Agustus nanti akan ada pembukaan lagi ya Pak? Mulai ini dan September ini mau pembukaan lagi. Untuk S3. Untuk tahun depannya. Untuk tahun depannya. Jadi S3 sudah dimulai sejak semester kemarin sebenarnya, tahun kemarin ya, akhir tahun kemarin untuk penerimaannya, mulai September sampai sekarang ada yang namanya matrikulasi dulu sampai berapa bulan gitu, baru melakukan pembelajarannya di semester 2 tahun 2020. Nah untuk tahun depan itu semester 2 2021 juga nanti. Silakan Bu Santi kalau mau bergabung nanti sekitar bulan September sudah mulai dibuka ya. Baik, ini untuk teman-teman yang baru bergabung, saya mau ngulas kembali. Selamat datang di live streaming kita Ngobras bareng Universitas Terbuka Serang. Jadi Universitas Terbuka Serang ini sudah sangat siap oleh adanya era pandemi COVID-19 ini ya Pak. Kemudian teman-teman jangan salah paham lagi dengan UT Serang, karena siapa saja boleh masuk di Universitas Terbuka Serang ya Pak. Boleh. Tadi kan terbuka. Iya, sangat terbuka. Universitas Terbuka Serang itu sangat terbuka. Dan yang sifat ketiga itu adalah prinsip ketiga, jarak jauh. Jarak jauh. Bukan kelas jauh. Bukan kelas jauh. Oh, ada bedanya ya Pak? Kelas jauh dan jarak jauh. Banyak yang masih salah paham. Orang yang salah paham bahwa UT itu kelas jauh, salah besar. Salah besar. Bahwa UT didirikan oleh pemerintah dengan sistem belajar jarak jauh. Dan UT diminta oleh pemerintah untuk menghilangkan kelas-kelas jauh itu. Jadi kami resmi ya Pak. Kita Universitas Terbuka yang tidak boleh itu justru kelas jauh. Yang tidak boleh. Jadi, kelas jauh. Salah besar kalau orang mempertanyakan lulusan UT itu kelas jauh atau kelas jauh. Jarak jauh. Yang ada kelas jauhnya itu bukan UT, tapi perguruan tinggi tatap muka itu yang sering menggunakan kelas jauh. Jadi kalau mau tidak boleh ya Pak. Itu justru yang tatap muka, dia lulusannya jarak jauh, kelas jauh atau kelas tatap mukanya. Karena kalau ada yang ya terus terang saja ada beberapa perguruan tinggi yang melakukan kelas jauh dulu, tapi mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada. Dan ada lulusannya yang kelas jauh itu tidak ada tulisannya kelas jauh kan. Nah itu yang perlu dipertanyakan, kelas jauh atau tatap mukanya mereka. Tapi kalau jarak jauh tidak ada kelas jauhnya kan gitu ya. Tapi kita menggunakan istilah jarak jauh dan semua perguruan tinggi sekarang bahkan Pak Nadiem mengatakan mungkin di era pandemi ini menggunakan sistem belajar jarak jauh, bukan kelas jauh. Bukan kelas jauh, tetapi jarak jauh. Dan kita resmi. Dan semua perguruan tinggi sekarang ditantang untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Ya. Dan UT sudah siap. Dan bukan siap. Memang didirikan untuk sistem belajar jarak jauh. Dari awal tahun 84 gitu ya. Jadi kita bukan kelas jauh, jadi jarak jauh. Nah itu jangan diplesetkan. Itu saya kadang-kadang ngeri dengar-dengar UT kelas jauh. Bukan, UT adalah sistem belajar jarak jauh yang itu diakui oleh pemerintah di negara kita sendiri dan di dunia gitu ya. Ada persatuannya yaitu ICDE. Jadi bukan kelas jauh. Ya, jadi teman-teman jangan salah paham lagi. Ini kita sekalian menghilangkan stereotip bahwa UT itu tidak hanya kampus untuk guru ya Pak, tapi semua bisa. Kemudian yang kedua, UT itu bukan kampus yang membuka kelas jauh, tetapi pembelajaran jarak jauh. Kemudian tidak pernah ada kelas jauh di UT. Karena kami itu program pembelajaran jarak jauh dan resmi didirikan oleh pemerintah langsung ya Pak. Lalu apa bedanya kelas jauh? Kalau gitu Pak? Kelas jauh dan jarak jauh. Prinsip jarak jauh. Jarak jauh itu ada
keterpisahan antara dosen dengan mahasiswa. Itu jarak jauh. Jarak jauh. Dosennya di sini, mahasiswanya di luar negeri bisa kan? Nah, bagaimana bisa menghubungkan antara dosen dengan mahasiswa dengan menggunakan media? Dengan itu menggunakan prinsipnya. media. Jadi ada keterpisahan antara dosen dengan mahasiswa dihubungkan dengan media. Medianya bisa online, bisa menggunakan moduler misalnya. Moduler menggunakan modul ya Pak. Dengan internet, dengan macam-macam TV, segala macam gitu ya. Itu media-media yang bisa digunakan untuk pendidikan jarak jauh. Dan antara dosen dengan mahasiswa hampir tidak pernah bertemu. Adapun yang bertemu dengan mahasiswa biasanya tutor. Tutor itu bukan berarti dia dosennya, bisa jadi. Tapi ada juga mungkin dosennya yang menjadi tutor. Iya. Dosen UT itu adalah para penulis modulnya. Jadi itu bedanya. Nah, itu jarak jauh. Kalau Kalau kelas jauh enggak. Misalnya nih, satu perguruan tinggi A, dia menyelenggarakan dia belum domisilinya di Bandung. Kemudian dia menyelenggarakan kelas lagi di Lampung. Kemudian di sana itu nggak ada modulnya, nggak pakai sistem internet. Dari sini dosen dari Bandung misalnya datang ke sana ngajar seperti layaknya tatap muka biasa. Mending ngajarnya kalau 16 kali, bisa jadi hanya beberapa kali dia sudah selesai. Itu yang salah ya Pak? Itu jadinya yang dilarang yang seperti itu. Karena apa? Pasti akan mengurangi kualitas. Iya Pak. Karena itu praktek-praktek kelas jauh itu sangat dilarang oleh universitas, oleh pemerintah. Dan sekarang yang diperbolehkan adalah jarak jauh gitu ya. Jadi itu pemerintah menyanggarkan silahkan jarak jauh, bukan kelas jauh. Dan UT sekarang ditantang 1 juta mahasiswa, itu untuk apa? Untuk menghilangkan kelas-kelas jauh itu tadi. Iya ya Pak. Jadi teman-teman jangan salah paham lagi ya Pak. Kan masih banyak, bukan hanya masyarakat awam, tapi ada di daerah tertentu yang sekarang mau jadi pemberkasan. Lulusan UT ditanya, katanya harus ada keterangan, surat keterangan yang bukan kelas jauh. Salah fatal. Karena apa? UT itu tidak pernah menyelenggarakan kelas jauh. Yang menyelenggarakan kelas jauh justru universitas tatap muka tertentu, tapi bukan semua universitas tatap muka gitu ya. Jadi terjawab oleh Bapak Direktur UT Serang bahwa universitas terbuka itu tidak pernah menyelenggarakan kelas jauh, tetapi kami memang programnya pembelajaran jarak jauh ya Pak. Sistem belajar jarak jauh yaitu melalui online atau menggunakan modul ya Pak. Ya online, bisa melalui TV, video dan lain-lain. Pokoknya ada media di situ. Ada media sebagai penghubung antara si dosen dan mahasiswa. Kita siapkan. Ini Pak, banyak sekali yang antusias. Saya lihat banyak pertanyaan lain. Tadi ada pertanyaan lagi. Sudah ada yang bertanya mengenai UKT Pak. UKT, uang kuliah tunggal. Ya, untuk di apakah ada pengurangan UKT dalam kondisi sekarang? Sekarang lagi ramai itu Pak. Lagi pandemi gitu ya? Pandemi ini untuk kampus apakah ada pengurangan? Karena kan belajar di rumah, nggak belajar tatap muka. Itu ada tidak Pak? Untuk UT sendiri menurut Bapak gimana? Lah kan universitas terbuka itu kan ada beberapa pilihan. Ada yang fully online, memang didesain untuk fully online, jadi nggak tatap muka kan? Tidak tatap muka. Nah, yang kedua adalah yang menggunakan tutorial tatap muka. Tatap muka kan sekarang diganti, jadi tatap muka berbasis webinar. Tetap ada layanan tatap muka. Jadi tidak ada misalnya, kemarin kok nggak ada tatap muka, ada webinar gitu ya, menggunakan tatap muka secara menggunakan web. Itu memang lain bayarnya kan, sudah karena tatap muka ada bayar untuk
webinar, tatap muka. Tapi kemudian kalau tidak ada tatap muka karena COVID diganti ke webinar. Mengapa bayar? Karena memang untuk tutornya harus dibayar kan. Tatap muka dengan webinar itu sama, kita bayar tutor untuk web juga gitu ya. Jadi untuk pengurangan dari uang kuliah tadi, saya kira tidak ada untuk dari segi UKT-nya gitu ya. Tetapi sekarang UT Serang sedang mendata bagi mahasiswa yang terkena pengaruh COVID-19 ini bisa ada pembebasan SPP malah gitu. Nah itu kan sudah diedarkan, ada sudah edaran gitu ya. Jadi itu bagi mahasiswa yang betul ada syaratnya. Nanti coba cek syarat yang pasti bahwa memang yang pertama memang harus ada dia mungkin kena COVID, tidak punya penghasilan dan lain-lain. Kemudian ada dia juga harus IPK-nya harus baik. Gitu. Syaratnya ada persyaratannya. Itu sudah diadakan melalui pokjar juga dan melalui WA group oleh kita. Tapi UKT itu sama Pak dengan SPP? UKT itu ada uang kuliah tunggal SPP. Jadi ya SPP juga di sini. SPP kita itu kan termasuk uang kuliah tunggal, artinya apa? Uang kuliah itu digunakan untuk bayar tutorial, bayar segala macam, dan sampai pada wisuda nanti mereka nggak bayar lagi. Jadi teman-teman menurut pertanyaan tadi Pak Opik, itu ada pengurangan atau tidak untuk UKT di UT? Tidak ada pengurangan ya Pak? Saya kira kalau pengurangan tidak ada. Karena UT itu sudah sangat disesuaikan gitu ya. Nggak beda dengan perguruan tinggi lain kan, dia memang begitu ya standarnya tatap muka. Kalau kita kan ada yang tatap muka bayarnya sekian, kalau yang semi bayarnya sekian, kalau yang mandiri itu bayarnya kan murah kan. Ada yang hanya online saja itu lebih murah lagi kan gitu ya. Jadi itu sudah didesain oleh UT bagi yang ingin murah ya nggak usah pakai tatap muka, pakai online. Ada pilihannya ya Pak ya. Jadi tidak ada pengurangan UKT, tetapi Universitas Terbuka Serang tetap meningkatkan kualitas dan ada pilihannya teman-teman. Jadi ya kalau misalnya ingin lebih murah, gunakannya yang online. Menggunakan yang online pilihan. Online saja. Tutorialnya online. Kalau ujiannya nanti bisa online, bisa tatap muka gitu ya. Tapi kalau yang ingin agak mahal sedikit itu memang tatap muka karena didesain supaya mereka lebih dibimbing oleh para tutor gitu ya. Sehingga nanti mereka biasanya bagi yang tatap muka itu bagi orang-orang yang biasa disuapi gitu ya pada saat tutor di SMA-nya mungkin nggak pernah online, nggak pernah ini, jadi dia belum mandiri sehingga harus tutorial tatap muka. Tetapi bagi yang sudah mandiri sebenarnya lebih enak online, dia belajarnya bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di mana saja bisa gitu ya, karena sifatnya online dan lebih murah juga gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya untuk pengurangan UKT di UT itu tidak untuk sekarang tidak ada, tetapi tadi yang Bapak Direktur bilang kemungkinan ada pembebasan ya Pak? Ada kemungkinan. Silakan mendaftar itu ya. Silakan daftar, tetapi syarat dan ketentuan berlaku ya Pak. Nah itu tidak, tapi di Universitas Terbuka Serang ini ada pilihan. Ada pilihan kalau yang untuk kuliah online itu lebih murah ya Pak, dan bisa di mana saja dan ya Pak ya. Tapi kalau misalnya mau yang ada tatap muka, nah ini untuk yang tatap muka ini akan berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya karena gini ya, di UT itu sudah ada sistem, ada paket, ada non paket. Ada paket, ada non paket. Kalau yang paket itu misalnya ada paket tanpa TTM. Kalau yang paket tanpa TTM itu kan hanya 1,3 juta. 1,3 juta harga kuliahnya Pak? Dan itu sudah termasuk bahan ajar. Nah kalau paket plus TTM yang semi
yang semi itu 1,7. Itu kan beda kan? Karena ada sebagian ditatap muka kan, ada sebagian online. Tapi kalau ada paket yang penuh itu 2,2 juta. Jadi memang sudah dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kalau ingin murah ya paketnya yang sudah murah banget ya Pak. 1,3 juta udah termasuk bahan ajar. Nah itu yang paket. Kemudian ada juga yang non paket. Itu lebih enak lagi sebenarnya, bisa diatur kalau non paket. Saya bisa mau ngambil 5 SKS, bisa 10 SKS, bisa 20 SKS, tergantung kita. Kalau kita bayar uangnya sekarang seret, ya ambil aja misalnya 10 SKS. Jadi menyesuaikan kondisi kita juga kuliah di UT. Jadi sebenarnya beda dengan perguruan tinggi lain yang harus sekian gitu ya. Dan itu UKT, misalnya 5 juta atau 10 juta bahkan. Bagaimana dikurangi? Kalau di kita kan enggak, sudah ada ininya gitu ya. Kalau mau servisnya seperti ini ada tahapannya gitu ya. Mau yang murah, mau yang sedang, mau yang mahal tapi layanannya banyak gitu ya. Jadi itu saya pikir mahasiswa kita tinggal memilih saja, nggak perlu pengurangan UKT gitu. Pengurangan UKT tinggal pilihan layanannya. Layanannya yang murah. Yang sudah sangat murah kuliah. Iya, murah. Mulai dari 1,3 juta itu bisa kuliah di UT dan bisa menyesuaikan kondisi. Iya, yang pakai 1,3 juta itu sudah lesban aja. Sudah fasilitas yang didapat ya Pak. Sudah ada tutorial online-nya. Ini ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Biasanya banyak yang bertanya mengenai beasiswa. Untuk di UT Serang sendiri itu apa aja sih Pak beasiswa yang tersedia di Universitas Terbuka Serang? Iya, baik. Universitas Terbuka Serang atau Universitas Terbuka itu universitas negeri. Universitas negeri. Jadi negeri jelas teman-teman, bukan swasta, negeri. Negeri. Jadi ada beasiswa dulu bidik misi misalnya. Ada mahasiswa kita ada beberapa di sini kelas. Ada bidik misi. Ada bidik misi. Kemudian ada juga mahasiswa beasiswa CSR dari perusahaan kita yang apa namanya dengan kita dengan yang kerjasama dengan UT. Jadi banyak di sini juga sudah ada berapa kelas ya? Mungkin ada 5 banyak kelas. Ya Pak, sudah banyak. Mahasiswa untuk beasiswa 25 sekitar 5 kelas sudah ada. Kemudian yang akan datang besok juga dari SNMPTN. Itu juga semuanya beasiswa. 50 tahun ini 5 orang dari SNMPTN, kemudian tambah 25 lagi dari CSR. Jadi itu beasiswa yang disediakan oleh Universitas Terbuka. Selain itu, bagi mahasiswa yang berprestasi, itu ketika di semester 3 dia bisa mengajukan beasiswa. Dengan mengajukan beasiswa. IPK-nya cukup 3, sekian. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, jadi banyak beasiswa, tenang saja. Universitas Terbuka itu negeri. Jadi Universitas Terbuka itu sudah bagus banget. Kalau saya bisa mengulang waktu mungkin Pak, saya kembali lagi kuliah di UT. Karena baik banget tadi mendengar cerita Bapak Direktur UT support mahasiswanya di bidang-bidang seni. Di bidang seni. Nggak hanya di pendidikan ya Pak, di bidang seni. Sampai ke luar negeri. Didanai oleh Universitas Terbuka. Diberi uang saku juga. Diberi uang saku, jadi tidak hanya pada saat tidak hanya untuk keperluan lombanya atau apapun itu, tapi didanai uang sakunya juga. UT bayar di mana? Kampus mana lagi yang bisa kayak gitu? Gimana? Nggak baik ya? Baik banget Universitas Terbuka itu teman-teman. Kemudian tadi ada beasiswa juga yang disediakan ya Pak. Pertanyaan selanjutnya itu tadi saya lihat dari BAMS, akun BAMS, Mas BAMS. Ini sepertinya mahasiswa yang lulus SNMPTN di UT. Oh, UT juga masuk di SNMPTN ya Pak?
Sudah mulai. Mulai. Sekarang sudah menerima sekitar 50 orang. 50 orang dari SNMPTN. Oh. Di kita saja, belum lagi di Jakarta 50, kemudian untuk ada di UT Serang itu. Di kita saja ada 50 orang. Ini Mas Bams bertanya, Pak, bagi SNMPTN ada jadwal TTM tidak Pak di era pandemi ini atau melalui daring? Iya, kita mengikuti sistem yang diterapkan oleh nasional nanti. Ya. Kalau misalnya kalau saya lihat dari Pak Nadiem ini, Mas Nadiem ini, bahwa ke depan itu pembelajaran untuk pendidikan tinggi itu akan dilakukan melalui online. Jadi saya yakin untuk semester depan ini, untuk semester depan itu TTM, tutorial tatap muka akan digunakan webinar. Jadi Mas Bang ini jangan khawatir kalau era pandemi ini kita masih menggunakan daring barangkali ya, masih menggunakan daring karena selama kondisi COVID ini masih merebak gitu ya. Kalau tidak memungkinkan, kalau memungkinkan baru kita lakukan tatap muka biasa, tutorial tatap muka. Tetapi kalau kondisinya belum memungkinkan, kita menggunakan webinar daring. Jadi jangan khawatir nanti teman-teman yang dari SNMPTN kita tetap tatap muka tetapi melalui online. Tetap tatap muka daring ya, Mas Bam tadi ya. Online. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman, dan itu masih bisa bertemu dengan teman-teman di kelompoknya kan ya Pak. Pada saat webinar itu nanti kan kelihatan teman-temannya gitu. Jadi yang rindu tapi harus physical distancing atau social distancing di kuliah di UT masih bisa bertemu dengan teman-temannya ya Pak. Jadi ini ada teman-teman yang mengkhawatirkan bagaimana pembelajaran di UT Serang. Tenang saja, kita tidak akan menyulitkan mahasiswa. Kalau memang kondisinya masih seperti ini, kita pasti menggunakan pembelajaran webinar tadi daring. Tatap muka tetapi melalui daring itu webinar. Iya, jadi jangan khawatir teman-teman, Universitas Terbuka, khususnya Universitas Terbuka sekarang tetap meningkatkan kualitas ya Pak. Dan kita sudah biasa itu. Karena memang dari dulu UT itu ya jarak jauh. Memang disiapkan, memang didirikan pembelajaran jarak jauh, jadi jangan khawatir. Selanjutnya ada pertanyaan dari, tadi ada yang menanyakan hukum mengenai prodi hukum dari akun Tom Z. Mahasiswa S1 hukum ijazah Polri apakah bisa dialih kredit? Bagaimana Bapak? S1 hukum bisa. Bisa. Yang penting kan ada bukti bahwa dia sudah mendapatkan bukti transkrip nilai dari perguruan tinggi asal. Tapi ada ini yang mungkin nanti dilihat perguruan tinggi itu sudah akreditasinya seperti apa. Nanti akan dievaluasi oleh Universitas Terbuka di pusat gitu ya. Berapa persen yang diakui? Akan dilihat mata kuliahnya sama atau berbeda. Jadi kemudian kalau ada yang berbeda, ya mungkin tidak bisa, tapi ada yang mirip-mirip bisa diakui bisa. Dan saya yakin itu bisa dilakukan. Jadi jawabannya bisa. Alih kreditkan, tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku ya. Iya berlaku, tentu saja. Yang penting ada format alih kreditnya, diajukan. Kemudian diakui berapa? Oh iya baik. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Etinur, akun Etinur. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa di UT? Oh tadi kita sudah bahas ya Pak mengenai beasiswa di Universitas Terbuka Serang. Bagaimana cara mendapatkan itu ya bisa tadi ya. Kalau CSR itu dari
Kalau CSR itu ketentuannya itu dia harus orang yang tidak mampu. Misalnya. Oh, ada ketentuannya. Kemudian kita IPK-nya dapat ranking berapa di sekolahnya. Oh iya. Kemudian persyaratannya dia ada kalau bisa ada dia punya prestasi lah gitu ya. Itu beasiswa ini berlaku untuk S1, S2 sampai S3 Pak? Oh S1. S2, S3 nanti ya ke pemerintah. Oh beda lagi beasiswanya. Tapi ada ya Pak? Ada. Ada dari. Tapi dari UT selama ini belum ada ya kalau yang untuk S2. Tapi kalau S1 itu dari pemerintah dan dari CSR-nya dari perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas Terbuka Serang. Jadi kalau CSR dan bidik misi itu persyaratannya itu. Tetapi yang tadi yang prestasi, ya IPK-nya harus 3, sekian, gitu ya. Dan diutamakan jangan orang-orang yang diutamakan orangnya yang bukan orang yang punya gitu ya. Oh iya, jadi calon mahasiswa itu mengajukan ya mengajukan, Pak? Mengajukan. Nanti diseleksi oleh Universitas Terbuka. Oh ini yang bisa dapat dan ini yang enggak, karena kan terbatas juga, enggak banyak, enggak terlalu banyak yang jadi setiap ini itu kan ada misalnya berapa orang gitu, 1.000 orang misalnya. Itu kira-kira siapa aja? Karena mahasiswa kita itu kan ratusan ribu seluruh Indonesia. 350.000 selama ini, dan targetnya kita akan oleh pemerintah kita ditarget 1 juta mahasiswa. Targetnya 1 juta dalam 3 tahun ke depan. Pak. Jadi ini dalam rangka apa? Pemerintah ingin supaya peningkatan APK perguruan tinggi dan SDM di Indonesia. Jadi Universitas Terbuka ini diberi mandat pemerintah, iya Pak, untuk meningkatkan SDM dan APK di Indonesia. Terus saya dengar juga Universitas Terbuka ada di luar negeri juga ya Pak? Betul. Dan sekarang sudah ada mahasiswa UT itu ada di 42 negara di 42 negara. Jadi nggak hanya di Indonesia, UT itu juga ada di luar negeri ya Pak? Iya, itulah fleksibilitas dari Universitas Terbuka. Jadi kalau misalnya UT sekarang daftar di Serang, besok misalnya ditugaskan di Arab Saudi, masih bisa terdaftar, masih belajar di Arab Saudi, masih belajar kan. Bisa ikut ujian juga ya Pak di sana. Cuma UT doang. Nggak bisa. Ke Amerika misalnya. Ke Amerika? Bisa. Oh. Ujiannya gimana? Online proctoring misalnya. Jadi nggak perlu diawasi dia. Pakai. Menarik banget Pak. Menarik banget kuliah di Universitas Terbuka. Fleksibilitasnya Universitas Terbuka dibandingkan dengan Universitas tatap muka seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya inilah universitas masa depan. Universitas masa depan. Karena ke depan itu seperti sering dikatakan oleh Menteri Ristek yang lama gitu ya, mengatakan bahwa pembelajaran online bila dikembangkan maka akan borderless, classroomless dan sebagainya. Jadi tidak perlu lagi ada batas-batas. Tidak ada batas. Negara. Nah, ini sudah jelas kan? Sudah jelas. Mahasiswa kita sudah ada di 42 negara. Classroomless, tidak di kelas, tidak di classroomless, nggak perlu lagi kelas yang istimewa, yang mewah-mewah di perguruan tinggi itu. Suatu saat ke depan itu hanya perlu mungkin ya produksi media gitu ya untuk supaya pembelajaran bisa daring. Iya, jadi kuliah di UT itu yang penting internet kencang ya Pak, yang penting internet kuat. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi. Kalau misalnya kalian sekarang terdaftar di Universitas Terbuka Serang atau calon mahasiswa yang mau dan akan daftar di Universitas Terbuka Serang, kalau suatu saat nanti kalian ternyata ditugaskan atau mau kerja di luar negeri ya Pak, gak usah khawatir. Di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia itu nggak usah khawatir kalian kena DO ya Pak, nggak usah khawatir. Nggak ada DO. Tidak ada DO di UT, tidak ada DO Pak. Nggak ada.
bahkan orang DO di luar sana bisa masuk di UT. Fleksibel, itulah fleksibelnya UT. Jadi tidak usah khawatir, apalagi misalnya pandemi kayak gini banyak yang tertahan. Ketika kalian keluar negeri atau keluar kota banyak yang tertahan, jangan khawatir dikeluarkan dari Universitas Terbuka Serang, Pak. Kalian tetap terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Serang, tetap bisa mengikuti ujian ya Pak. Bisa. Dimanapun Anda berada. Dimanapun kalian berada, tetapi tetap berkualitas. Ya, dijamin. Dijamin, sudah terjamin. Karena dan sudah dijamin. Kita dijamin dengan ICDI dan BAN PT dan ISO 3 jaminan kualitas itu itu luar biasa ya Pak. Jadi jangan ada lagi kesalahpahaman di antara kita, menghilangkan stereotip di masyarakat bahwa UT itu tidak fleksibel. Kuliah di UT itu kayak ngurung diri di kamar, itu enggak. Kalian masih tetap bisa organisasi ya Pak. Banyak kemudian bisa berprestasi dan didukung oleh Universitas Terbuka. Betul. Itu terus fleksibel, aduh, itu mungkin yang orang yang belum tahu gitu ya. Orang belum tahu itu mungkin. Sekarang kita kasih tahu pada masyarakat melalui mudah-mudahan ini bisa didengar sampai ke. Iya, jadi menghilangkan stereotip. Live streaming ini juga menghilangkan stereotip ke teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang mendengar bahwa UT itu tidak fleksibel, UT itu hanya untuk kampus untuk profesi tertentu, itu salah besar ya Pak. Salah besar. Betul, salah besar. Kalian semua bisa masuk, millennials dari usia muda hingga lanjut usia bisa kuliah di UT. Dari S1, diploma, S1, diploma, S2 sampai S3. Diploma, S1, S2, S3 lengkap banget. Aduh, bener deh Pak saya. Kalau bisa ulang waktu. Kuliah di UT. Ulang lagi waktu. Terlanjur Pak sekarang. Ini nih yang sedang Pak. Ini sekarang itu kita makin masih seru nih teman-teman. Masih sedang membuka program S2 lingkungan. Yang lain sudah ditutup, tapi lingkungan sampai tanggal 20 besok itu masih boleh. 20 Juni Pak. S2 studi lingkungan hidup yang baru kita buka di UT Serang. Dan di PBJJ Serang, kemudian Pontianak dan Palembang, baru 3 PBJJ, dan di kita sudah dibuka. Jadi sekarang UT sedang membuka program magister ya Pak? Program magister atau S2 studi lingkungan. Nah, ini ditunggu bagi teman-teman yang ingin masuk studi bagi lingkungan. Teman-teman atau yang punya kerabatnya silakan. Semuanya, tantenya, omnya yang mau lanjut S2 studi lingkungan itu bisa di Universitas Terbuka Serang. Ya, ditunggu sampai tanggal 20. Pembukaan sampai untuk registrasi sampai tanggal 20 Juni 2020. Itu untuk S2 studi lingkungan. Kalau pendaftaran S1 dan S3-nya? Kalau bagaimana, S1 masih sampai bulan Agustus, awal Agustus, 5 Agustus ya. Masih dibuka pendaftaran. S1. Buruan teman-teman. Kalau S3 mulai buka lagi bulan September. S3 itu buka lagi bulan September. Oh, seperti itu. Gitu. Sebenarnya kalau untuk S1 itu sepanjang tahun ya pembukaan kita. Sepanjang tahun. Cuman kalau sampai bulan Agustus itu untuk semester 2 2020. Kemudian setelah itu ada lagi pendaftaran. Untuk tahun 2021 semester 1. Saking fleksibelnya UT, pendaftaran pun kita fleksibel ya Pak. Jadi untuk S1 itu sangat fleksibel. Dia bisa daftar kapan saja. Luar biasa. Itu tadi ya teman-teman, saya ingatkan kembali kalau misalnya mau daftar, langsung masuk ke website sia.ut.ac.id, itu online. Dan juga bisa langsung datang ke office, ke kantor Universitas Terbuka Serang di dekat Terminal Pakupatan. Itu Jalan Raya Jakarta. Jalan Raya Jakarta nomor 7 Pakupatan Serang. Banten. Saya belum hafal. Wah, luar biasa ya. Di akses gitu ya, dari mana saja, karena setiap mau
bis itu pasti akan ke sini kan. Kantor kami berada di wilayah komersial, mudah diakses. Akan dilewati oleh bus-bus dari manapun arahnya. Luar biasa teman-teman. Adakah pertanyaan lagi dari teman-teman? Sudah tidak ada. Oh ini Pak, pertanyaan. Kita lanjutkan. Ngobrol-ngobrol. Pertanyaan selanjutnya itu kalau misalnya mahasiswa kadang bingung nih Pak, ada pokjar atau salut itu maksudnya seperti apa ya Pak? Pokjar atau salut? Nah ini ada dua pengelola kita yang membantu UT Serang atau membantu UT PWJ lain juga. Di mana satu adalah pokjar. Pokjar itu singkatan dari kelompok belajar. Kelompok belajar. Itu dikelola oleh umum gitu ya, boleh. Kemudian kalau dulu itu dari pihak dinas pendidikan gitu ya, pokjar. Itu kalau pokjar itu ada yang namanya PPSP gitu ya. Jadi pokjar itu ada di bawah kita, bukan di bawah kita ya. Jadi bekerja sama persis dengan kita. Jadi mereka tidak boleh memungut bayaran. Mereka sudah dibayar oleh kita. Nah kalau salut memang itu mereka ada pungutannya, bukan buat operasional mereka, karena sentra layanan UT itu mereka harus menyediakan pembelajaran daring. Mereka kita syaratkan boleh membuka salut, tapi dia harus punya satu prodes misalnya. Prodes dia harus melayani mahasiswanya yang mau daftar dan lain-lain. Kemudian setiap mahasiswa yang datang di situ, yang belajar di situ, dia harus offline semua. Kemudian harus dilayaninya online-nya sampai dia itu betul-betul bisa mandiri online gitu ya. Disediakan semuanya. Ya, jadi juga komputernya ada sentra layanan UT ya, sentra layanan UT. Itu program resmi ya Pak? Program yang resmi tapi dibantu oleh pihak luar. Iya. Jadi itu jadi salut dan ada pokjar. Kalau salut memang itu ada biaya lagi buat pengelolaan mereka gitu ya. Jadi dan itu diperkenankan. Kalau yang namanya pokjar sebenarnya kita biayai dari UT. Jadi mestinya mereka tidak memungut biaya lagi kepada mahasiswa. Jadi apakah pokjar dan salut ini dapat dibilang bahwa wadah untuk yang mau daftar cari tahu tentang UT, atau kita bisa daftar melalui pokjar dan salut Pak? Iya. Anda bisa daftar di dua itu juga. Bisa melalui sia.ut.id, bisa melalui kantor, bisa melalui salut, bisa melalui pokjar. Jadi ada tambahan. Nah, biasanya karena memang kegiatan tutorial itu banyak dibantu oleh pokjar, tatap muka terutama ya. Itu dibantu oleh pokjar dan oleh salut yang online. Tetapi kalau misalnya yang online murni ingin sendiri mandiri, itu bisa langsung daftar ke kita. Itu di tiap daerah di Bandung tuh ada ya Pak, kalau nggak salah pokjar ada semua. Pokjar ada di wilayah semua daerah ada. Jadi memang disediakan untuk teman-teman yang misalnya rumahnya di Tangerang, termasuk Banten juga, merasa terlalu jauh bisa ke pokjar ya Pak, atau salut. Ke pokjar atau ke salut. Ke salut. Luar biasa. Jadi servis UT lebih mendekati ke masyarakat gitu ya. Iya. Dan itu kita kerjasama dengan pokjar itu. Jadi pokjar itu memang ada di bawah kendali kita juga salut, walaupun mereka itu komersil gitu ya, tetap ada di bawah kendali Universitas Terbuka. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Di servis kita juga mengedepankan servis ya Pak, selain mengedepankan kualitas pendidikan. Jadi gitu ya, ada yang mau dibantu silakan melalui pokjar, melalui salut. Tetapi kalau saya mau mandiri, ya udah mandiri, pakai online secara mandiri, nggak pakai salut, nggak pakai pokjar, mandiri saja.
bisa gitu ya. Jadi itu fleksibel. Itu fleksibel. Jadi saya mau ikut gabung dengan Pokjar itu, ikut silakan. Saya ingin mandiri saja, ya apa-apa mandiri gitu ya. Langsung nanti komunikasi dengan universitas terbuka. Oh iya. Dengan UT Serang. Karena UT Serang tidak mungkin melayani tutorial misalnya di lokasi di daerah-daerah, kan nggak mungkin kan. Yang ada memang ada di kantor kita ada tutorial, tapi kita yang mengelola gitu ya. Itu terutama untuk program-program beasiswa. Oh, jadi memang UT juga meningkatkan kualitas servis. Ya, pelayanannya. Ada tutorial di sini untuk yang berbeasiswa. Ini Pak, ada pertanyaan sepertinya ada sahabat UT Serang yang baru bergabung. Desi. Akun Desi. Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya Pak. Apakah universitas terbuka hanya untuk guru? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Universitas Terbuka Serang. Saya jelaskan lagi. Mungkin bisa diulang kembali Pak. Ulang, nggak apa-apa. Iya. Ini kan ngobrol santai ya Pak. Gak usah susah-susah. Walau ada mau berapa kali yang mau nanya, oke. Ngobrol santai. Tadi apakah untuk guru saja UT itu? Enggak, saya katakan tadi bahwa UT itu sekarang sudah ada sekitar 47 program studi dari S1, diploma sampai S3. Jadi bukan hanya guru. Bukan hanya untuk guru itu yang sekarang banyak itu hanya PGSD, PAUD 2 program studi itu. Nah, tapi memang jumlah mahasiswanya banyak. Sehingga seolah-olah masyarakat melihat UT itu hanya guru-guru SD dan PAUD gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ya Pak. Mahasiswa kita itu sekarang setengahnya itu sudah hampir setengahnya itu bukan guru sekarang. Jadi lama-lama kita guru itu kan sebentar lagi mau habis nih. Karena apa? Karena guru itu syaratnya harus dia harus mengajar kalau masuk keguruan, masuk PGSD misalnya. Oh, ada syaratnya. Dia kan harus mengajar. Kalau belum mengajar ya nggak bisa. Nah, karena itu tadi katakan banyak orang masyarakat mungkin hanya mengetahui UT itu untuk guru. Kasihan sekali. Informasi kita berarti kurang sampai ke masyarakat. Nah, padahal kita sudah menyampaikan melalui berbagai acara ya, melalui radio, melalui TV, melalui langsung ke lapangan. Tapi masih juga ada yang apakah hanya untuk guru? Itu yang mungkin perlu kita sadarkan di masyarakat bahwa kita itu ada program, ada S1 hukum, ada S1 tadi ada ilmu ekonomi, ada koperasi juga, ada sekarang pariwisata, ada statistik, ada sistem informasi, banyak pokoknya di 4 fakultas plus PPS, program pascasarjana. 4 fakultas itu tadi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Sosial dan Ilmu Politik, FISIP gitu ya. Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah ini ada lengkap dan fakultas dan program pascasarjana. Jadi 5 ini ya. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa UT adalah hanya untuk guru. Itu banyak. Dan coba lihat di ut.ac.id mungkin ya. Oh, masuk ke websitenya. Iya, ada website resminya ya Pak. Bisa kunjungi www.ut.ac.id. Itu coba UT lihat di situ UT itu apa, kemudian akreditasinya apa. Mungkin masyarakat silakan bisa sekarang kan sangat mudah ya mencari seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa datang langsung cari tahu atau ke kantor kami mengenai UT itu apa, bisa masuk mengunjungi laman Universitas Terbuka ya Pak, www.utw.ac.id atau untuk UT Serang itu websitenya serang.ut.ac.id www.serang.ut.ac.id. Itu lengkap
informasi apa mengenai saja? Universitas Terbuka dan Universitas Terbuka Serang. Tapi kalau mau menggunakan WA bisa. Oh, bisa juga menggunakan WhatsApp group. Ya, WhatsApp group. Itu ada sepertinya di internet ya, Pak. Bisa mengunjung, ada di laman. Jadi bisa langsung tanya, nanti akan dijawab langsung oleh admin Universitas Terbuka Serang. Luar biasa servisnya juga. Pelayanannya kami memang mengedepankan, Universitas Terbuka memang mengedepankan pelayanan juga ya Pak. Luar biasa. Jadi dengan adanya COVID itu sebenarnya Universitas Terbuka tidak terpengaruh, relatif tidak terpengaruh. Yang terpengaruhnya itu karena memang mahasiswanya yang belum siap untuk pembelajaran daring. Jadi kalau dari segi Universitas Terbukanya itu sudah sangat siap. Tuh teman-teman. Jadi kalau tidak siap itu karena mahasiswanya, bukan karena UT-nya. Gitu. Tapi kalau di universitas lain, karena memang universitasnya belum siap untuk menyelenggarakan itu. Gitu. Tapi kalau di UT itu memang sudah didesain dari dulu dengan sistem belajar jarak jauh online, pakai TV, pakai segala macam gitu ya, pakai ada media. Jadi kita juga punya media lain ya Pak? Iya, kita kan ada punya TV UT, ada radio UT, ada TV UT, ada radio UT, ada TV UT, ada portal guru pintar online, dan semuanya sebenarnya lengkap. Di UT itu sebenarnya kalau mau belajar ya di UT lah gitu ya. Jadi untuk programnya sendiri tuh UT sudah melek teknologi ya Pak? Melek teknologi, dan oleh karena itu sudah canggih. Perguruan tinggi yang tatap muka pernah dikumpulkan sekitar 90 perguruan tinggi bersama Universitas Terbuka untuk mengembangkan pendidikan online gitu. Jadi itu sebenarnya sebelum ada COVID itu. Menteri Ristek dan Teknologi waktu itu supaya perguruan tinggi lain itu menggunakan pembelajaran daring. Dan alhamdulillah ada yang sudah siap akhirnya waktu itu. Seperti Untirta juga kan waktu itu sudah berapa kali ikut kunjungan ke UT dan mereka sudah siap sekarang online kan, menggunakan pola tertentu dan pembelajaran online. Nah ini mungkin perguruan tinggi yang belum gabung dulu itu belum siap dengan pembelajaran itu. Nah tapi Universitas Terbuka kemarin ketika pandemi itu siap membantu perguruan tinggi lain yang memang kesulitan dalam pembelajaran online. Oke, baik. Wah, luar biasa Universitas Terbuka. Oke, teman-teman, ini waktu kita hanya ada 15 menit lagi sampai live streaming ini selesai. Jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, masih ingin bertanya seputar Universitas Terbuka, silahkan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi, Pak, untuk menjawab. Wah, luar biasa antusias hari ini, Pak. Kelihatannya banyak juga. Luar biasa, teman-teman. Sepertinya banyak yang tertarik karena memang itu UT itu meskipun belajar jarak jauh tetapi sudah berkualitas. Negeri pula ya Pak, terakreditasi, fleksibel, mandiri, bisa di mana saja dan kapan saja. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari akun Gita Hartika. Ini Pak, banyak kampus yang kebingungan, tidak hanya kampus tapi sepertinya mahasiswanya juga. Gimana sih wisuda di masa pandemi untuk di UT sendiri? Itu seperti apa Pak? Iya, gini kan kita kan dilarang sekarang untuk kumpul-kumpul gitu ya. Apalagi wisuda itu kan ribuan biasanya. UT itu kalau wisuda biasanya sekitar 2.000 sekali wisuda. Kalau itu belum lagi pengantarnya gitu ya. Jadi kalau itu dilakukan secara biasa, normal, itu akan berbahaya. Pasti akan dilarang oleh pemerintah. Bukan hanya oleh UT tidak bisa gitu ya menyelenggarakan itu, tapi pasti akan dilarang oleh pemerintah. Apalagi Tangsel ini kan masuk zona merah. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, UT ini meskipun pembelajaran jarak jauh, tapi wisudanya itu sama ya Pak seperti kampus biasanya lain. Gitu. Biasanya sama, tetapi untuk di era COVID ini sudah ada edaran dari rektor kelihatannya untuk tahun ini ya, ini menggunakan
apa namanya tuh? Lewat aplikasi. Virtual katanya. Virtual. Tapi virtual graduation. Virtual ya mudah-mudahan nanti kita lihat ya. Saya juga baru mendapat edarannya dan itu katanya sedang dipersiapkan seperti apa nanti modelnya supaya nanti bisa ya meriah tetap kelihatan wisuda gitu ya, walaupun itu virtual. Yang mudah-mudahan kita lihat saja apa namanya ya, karena memang bukan UT tidak mau menyelenggarakan itu, tetapi kalau kita selenggarakan itu pasti akan bahkan dibubarkan nanti oleh polisi kan. Kalau dibubarkan polisi kan gak lucu gitu. Nah, oleh karena itu rektor sudah mengambil kebijakan, sudah ada surat edarannya bahwa untuk tahun ini wisuda akan digantikan dengan wisuda virtual. Oh. Ya, tapi kita sedang menunggu seperti apa. Wisuda itu sudah ada dalam rencana. Ya. Kami sudah disiapkan. Oke, baik Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Luar biasa. Ya. Luar biasa antusias teman-teman. Bagaimana Bapak? Wah, masih ini ada yang mau dibincang-bincang. Sepertinya sudah ya. Sepertinya ada lagi. Oh, ada lagi, luar biasa. Masih ada waktu 5 menit lagi untuk live streaming kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias. Bapak Direktur juga terima kasih untuk waktunya, ini luar biasa, siang-siang hingga sore 1,5 jam teman-teman masih banyak yang antusias mau bertanya. Yang ikut live ini juga banyak sekali. Iya. Masih ada lagi pertanyaan? Adakah pertanyaan lagi? Oh, ada satu pertanyaan lagi. Ada satu lagi. Ini di luar dari Universitas Terbuka Serang, seputar pendaftaran. Suwo. Oh, sistem ujian online gitu ya. Suwo itu kan memang pernah ditunda gitu ya. Oh, ini ada beberapa kali pertanyaan. penundaan. Oh, ada pertanyaan dari akun Sopian mengenai Suwo. Untuk Suwonya sendiri dulu aja mungkin Pak. Ya, Suwo sekarang sudah yang dulu ya, yang sekarang sedang berlangsung Suwo. Suwo itu sistem ujian online. Sistem ujian online seharusnya kan sudah selesai barangkali ya, karena pandemi ini jadi diundur-undur gitu ya. Karena kita takut nanti ada apa-apa kalau dilaksanakan. Nah, sekarang sudah mulai dilaksanakan dan hampir seluruhnya lah. Nanti di sini ada beberapa, kemudian setelah ini dilakukan di Tangerang gitu ya. Ada yang di Tangerang, kemudian ada yang di luar gitu ya. Jadi ada penjadwalan ulang di web. Oh, jadi akan diberitahu, dikabari melalui web. Iya. Web UT Serang. Jadi nanti cari saja informasi tentang Suwo di web UT Serang. Jadi nanti ada yang di Serang, yang Tangerang itu kapan gitu ya. Kemudian yang di mana lagi? Kita itu ada di Pandeglang ya. Pandeglang itu kapan? Tapi yang untuk yang di UT Serang sendiri sudah berlangsung. Jadi di era pandemi pun kita masih menggunakan ujian online, tetapi tentu saja dengan menggunakan protokol COVID. Jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, disemprot ditembak pakai disemprot disinfektan tidak disinfektan, kemudian dicek ininya, kalau lebih dari 37 tidak boleh. Batas jadi, 37 derajat. Memang kita gunakan protokol COVID, kemudian tapi juga kita berikan pelayanan yang maksimal lah, insya Allah. Iya, baik Bapak. Ini sebelum saya tutup, saya mau bagi-bagi giveaway Pak. Ada giveaway.
giveaway UT Serang. Terus jadi setiap live streaming itu bagi teman-teman yang bertanya akan ada giveaway. Giveaway-nya itu berhadiahkan merchandise dari Universitas Terbuka Serang. Jadi untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya dan pertanyaannya saya lontarkan, silakan direct message ke Universitas Terbuka Serang, ke Instagram Universitas Terbuka Serang untuk alamatnya. Dan kemudian juga ada UT Serang ini bagi-bagi giveaway lagi. Untuk kelima pemenang akan mendapatkan merchandise UT Serang dan pulsa senilai 500.000. Untuk kelima pemenang, senilai 500.000 untuk 5 pemenang. Pemenang giveaway, Pak. Jadi nanti ada. Iya, jadi mahasiswa itu membuat video atau meme atau foto, jadi sesuai dengan ide kreatif kalian yang dengan tema sosialisasi dan promosi Universitas Terbuka Serang. Bagi yang menarik, bagi yang inovatif akan jadi pemenang. 5 pemenang akan mendapatkan merchandise dari UT Serang dan pulsa senilai 500.000 bagi 5 pemenang. Menarik sekali. Wah, Pak. Ayo buruan teman-teman ikutan. Ya. Silakan langsung ikutan. Nanti akan ada pengumumannya lagi di Instagram UT Serang dan ini akan dibuka selama 2 minggu giveaway ini, Pak. Kemarin sudah berlangsung dan luar biasa antusias mahasiswa, Pak. Dan baik Bapak Direktur, sepertinya sudah selesai live streaming hari ini. Nanti terima kasih. Saya terima kasih kepada Bapak untuk sudah menyempatkan waktunya di live streaming Instagram dan Facebook. Dan juga nanti akan ada video ini akan diupload di YouTube Universitas Terbuka Serang. Jadi untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam live streaming kita, kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih delay. Masih delay. Baru bisa.